Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang juga untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di siang hari ini. Spesial pada edisi Kamis 16 April 2026 dan tentunya pada program Ngobrol Virtual. Dan hari ini tentunya kita sudah kedatangan sosok inspiratif dan juga kemudian akan membagikan bagaimana kemudian perjalanan beliau ataupun juga mungkin lebih spesifik membawa satu sekolah yang juga terkenal di Kota Makassar atas prestasi yang kemudian juga datangnya dari bidang akademik ataupun juga prestasi dalam bidang non-akademik. Tentu menjadi pertanyaan apa yang kemudian menjadi rahasia ataupun juga mungkin strategi dari seorang pemimpin dari satu sekolah yang ada di Kota Makassar hari ini. Hadir bersama kita di siang hari ini ada Ibu Dr. Haja Nuraida SAG MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar, dan kita akan membahas bagaimana tema kita hari ini sudah kita ramu juga menjadi rahasia prestasi dan keunggulan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Maka dari itu izinkan Vio menyapa narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, Senantiasa baik. senantiasa baik. Oke, dan sehat pastinya ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Mungkin boleh menyapa Tribuners dulu yang sedang menyaksikan kita karena ini disiarkan secara live juga Oke. Ibu. Izin Ya, Ibu baik. Eda boleh kemudian menyapa Tribuners dan mungkin memberikan kata-kata semangat di siang hari ini. Ya, Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Haja Nuraida SAG MPD, Kepala MTSN 1 Kota Makassar. Iya. Alhamdulillah bisa bersama dengan kami, dan ini satu kehormatan buat kami karena bisa bersama dengan Tribun Timur dalam acara live pada Iya, hari ini. betul. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak juga Ibu Eda sudah bergabung juga, dan tentunya mungkin spesial kita akan membahas juga bagaimana kemudian rahasia dari Ibu yang kemudian memimpin Ya. saat ini MTSN 1 Makassar. Tapi sebelum sampai sana juga kita ingin mengenali juga bagaimana sebenarnya mungkin di luar sana kita Ya. sudah sering kali mendengar MTSN 1 Kota Makassar, Ya. tapi mungkin secara mungkin bagaimana kredibilitas atau predikat ataupun juga mungkin dari segi keunggulan apa sih yang bisa menjadi wajah yang disebarluaskan lebih luas lagi nih kepada Tribuners mengenai MTSN 1 Kota Makassar, Ibu. Silakan. Ya, baik. MTSN Negeri 1 Kota Makassar tentu ini adalah wajah madrasah di Sulawesi Selatan. Baik. Karena dia adalah wajah madrasah, maka tentu banyak prestasi yang telah terukir sebelumnya, dan juga tentunya itu akan menjadi PR buat kami selaku pengelola di MTS Negeri 1 Kota Makassar. Dan tentunya kita berharap bahwa selain prestasi, program-program unggulan pun ini tetap berjalan dengan baik, sehingga ini akan tetap menjadi menjadi sebuah prestasi yang membanggakan untuk Sulawesi Selatan dan juga Kementerian Agama pada umumnya. Saya kira itu Iya, barangkali. Ya. Baik, berarti berbicara tentang madrasah bahwa memang kalau dilihat kilas balik sedikit ke sejarahnya ya Ibu, dulunya madrasah ini kemudian disebutnya percontohan. Benar demikian ya Kak, Ibu? Ya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu pada tahun kesekian langsung dikukuhkan menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Makassar. Nah, yang kemudian menjadi menarik juga mungkin untuk kita sampaikan ke Tribuners bagaimana kemudian dari predikat akreditasi hingga saat ini sudah A+ ya Ibu? Ya. Iya, mungkin jalannya seperti apa dan mungkin bagaimana mempertahankannya Bu? Ya, baik. Terkait dengan akreditasi, MTS Negeri 1 Kota Makassar kan sekarang sudah menyandang akreditasi A, ya. Tentunya ini perjuangan luar biasa yang telah dilakukan oleh seluruh stakeholder madrasah, mulai dari siswa, guru, kemudian orang tua siswa, dan tenaga kependidikan yang ada di dalam keluarga besar MTS Negeri 1 Kota Makassar. Predikat A itu tidak mudah, karena itu harus melalui sebuah proses. Dan prosesnya itulah yang dilakukan oleh semua warga madrasah tanpa terkecuali. Jadi ini dalam hal
meraih akreditasi itu tentu itu tidak semudah apa yang dibayangkan oleh orang luar. Tetapi betul-betul itu harus dilakukan, dilaksanakan dan tentu dengan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada seperti itu. Oke, jadi memang ada banyak elemen yang harus terlibat ya Ibu, Banyak. dan prosesnya panjang, kemudian Banyak. juga hingga sampailah ke titik predikat akreditasi Iya. A+ Iya. bahkan. Iya, ini informasi juga yang kita terima dan sudah terkonfirm langsung dengan Ibu Eda selaku kepala sekolahnya. Dan mungkin yang menarik juga adalah kemudian visi besar yang ingin Ibu Eda mungkin bawa dengan kemudian saat ini diamanahkan menjadi kepala sekolah dari MTSN 1 Makassar, seperti apa ke depannya Ibu? Apa yang kemudian ingin diraih ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan atau mungkin juga dalam waktu dekat ini? Ya, baik. Saya selaku kepala MTS Negeri 1 Kota Makassar tentu berharap banyak bahwa madrasah ini tidak hanya sekedar melahirkan siswa-siswi yang hanya cerdas dalam akademik, tetapi melahirkan siswa-siswi yang berkarakter. Nah, tentunya ke depannya kita harus seiring dengan apa yang menjadi program Kementerian Agama, yaitu menjadi madrasah, mewujudkan madrasah yang maju, bermutu dan mendunia. Dari tagline ini, mulai dari madrasah yang maju, kemudian bermutu, mendunianya inilah yang saya garis bawahi, bahwa madrasah kita ini harus menjadi satu madrasah yang memang benar-benar dapat mewujudkan menjadi madrasah yang mendunia, bukan hanya dari sisi prestasinya, tetapi insya Allah anak-anak ke depan itu bisa juga mendunia dalam hal menjadi sebuah alumni yang sukses, baik dalam sisi pekerjaannya, itu tidak hanya bisa bekerja di dalam negeri, tetapi juga mampu bekerja di luar negeri. Oke, baik, berarti visi ke depannya atau juga mungkin dalam waktu dekat ini dan sedang diusahakan juga pastinya Ibu ya, selain melahirkan kaum-kaum intelektual, pastinya juga menciptakan sosok-sosok yang bisa kemudian nantinya bersaing di kancah internasional. Kancah internasional. Baik, baik, betul. Dan kemudian mungkin Ibu sendiri, Bu Eda, dilantik pada 14 Oktober lalu. Iya, betul. kurang lebih baru 6 bulan ya, kurang lebih baru 6 bulan, tapi pastinya sudah ada progres-progres menarik nih yang bisa disampaikan kepada kita semua. Mungkin terkait hal apa nih Bu yang sudah berjalan dan sudah bisa kemudian menjadi satu kunci rahasia MTSN 1 Makassar hingga saat ini bisa eksis gitu. Oke, baik. Terkait apa yang ingin dicapai, alhamdulillah selama 6 bulan ini ada beberapa yang bisa menjadi tolak ukur dari capaian yang kami lakukan ya di madrasah. Tentunya tak lepas dari dukungan para orang tua siswa, guru-guru dan anak-anak itu sendiri, termasuk ke komite madrasah. Salah satu di antaranya adalah dari sisi prestasi akademik. Alhamdulillah kemarin MTS Negeri 1 Kota Makassar itu dapat meraih prestasi yang luar biasa. Dari 3 cabang lomba yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yaitu Olimpiade Madrasah Indonesia, OMI, dari 3 mata pelajaran yang dilombakan, alhamdulillah 2 diantaranya itu MTS Negeri 1 Kota Makassar meraih juara 1 yang dalam hari ini meraih emas di tingkat nasional. Tentunya ini dari 2 mata pelajaran ini kan suatu capaiannya luar biasa, mengalahkan orang-orang yang ada di luar sana kan, dari seluruh Indonesia. Dan kemudian kemarin dari sisi bidang akademik, kemudian dari sisi kegiatan ekstrakurikuler, salah satu ekskul kita, ekstrakurikuler kita di MTS Negeri 1 Kota Makassar, yaitu Sanggar Seni MTS Negeri 1 Kota Makassar, yang kebetulan namanya itu adalah Sanggar Seni Pak Dedi. Kemarin itu dapat mengguncang dunia di Bangkok kemarin. Alhamdulillah. Itu tampil memukau dengan memperoleh penghargaan Best Performance. Tentu ini capaian yang luar biasa dan ini tak lepas dari dukungan pembinaan dari guru-guru yang ada di MTS Negeri 1 Kota Makassar.
gitu. Berarti kalau kita kembali pada topik atau tema kita hari ini, rahasia Ya, prestasi dan keunggulan itu ada pada sumber daya manusianya ya Ibu. ya, Ada peran-peran guru dan tentunya ya, juga pasti para siswa-siswi juga yang ya, punya keinginan ataupun juga niat belajar yang begitu besar ya Ibu. ya, termasuk Oke. dukungan orang tua Oke. juga. Termasuk dukungan orang tua itu Mhm, luar biasa mhm. untuk madrasah kita. Oke, Ya, dan itulah yang kemudian bisa membuahkan hasil gitu ya Bu. membuahkan Iya, hasil betul. dari segi akademik ataupun juga non akademik seperti yang Mm-mm. disampaikan. Nah, yang menarik juga adalah walaupun mungkin konsepnya adalah madrasah Ibu ya, tapi Ya, memang juga fokus pada seni-seni ataupun juga keahlian ya, begitu. Nah, boleh disampaikan juga untuk ekstrakurikuler yang ada di MTS Negeri 1 Makassar ini meliputi apa saja Ibu? Apakah ya, kemudian memang fokus pada pengajian saja juga ada, seni ya. juga ada atau seperti apa? Ya, jadi di madrasah itu tidak hanya sekedar apa ya mata pelajaran keagamaan Oke. saja, termasuk mata pelajaran umum itu kan tidak kalah juga dengan madrasah-madrasah lain Mhm, ataukah sekolah-sekolah lain. mhm, mhm. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Negeri 1 Kota Makassar, Iya, ini baru-baru kemarin kita sudah mengukuhkan beberapa ekstrakurikuler. Jadi ada 13 ekstrakurikuler, mhm. termasuk di dalamnya ada paskibra, kemudian ada Irmas, ada yang bergerak juga di dunia komunikasi, Oke, yaitu Muji ya. mhm. Jadi ini kita memang sengaja untuk bagaimana bisa menerapkan beberapa ekstrakurikuler di madrasah sebagai bagian untuk mencerdaskan anak-anak sesuai dengan bakat dan minat Oke, mereka, baik. seperti itu. Nah, selain itu ada juga dalam bidang keagamaan. Kemudian di bidang umumnya juga seperti seni itu juga ada. Jadi Mmm. banyak ekstrakurikuler yang ada di MTS Negeri 1 Kota Makassar. Wah, jadi mungkin sejalan dengan, tren saat ini juga gitu ya, Iya, maksudnya mengikuti perkembangan zaman juga. iya Tadi juga betul. disebutkan bahwa ada kemudian mungkin, di ranah ilmiahnya juga pastinya. Iya Ya, di ada. tingkat, siswa SMP saja sudah ada ilmiahnya juga gitu. Ada. Bahkan di program unggulan kita di madrasah itu kan ada juga seperti kelas sains dan Mhm. riset yang senantiasa ini mudah-mudahan bisa melahirkan anak-anak yang punya intelektual di bidang penelitian seperti itu. Oke. Jadi bukan hanya di bidang seni, Mhm, bukan mhm. hanya di bidang Keagamaan, agama, iya. tetapi ini kita merangkum semuanya. Oh, oke. Seperti itu. Di bidang teknologi pun itu tidak apa namanya tidak Mhm, ketinggalan. Jadi mhm. ada juga ekskul robotik. Oh my god, Ya, dan oke. alhamdulillah siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar juga itu sudah mengikuti event di tingkat internasional seperti di Malaysia, kemudian di Singapura, di Mmm, Thailand, mhm. alhamdulillah. MTS Mmm. Negeri 1 Kota Makassar memang semangatnya untuk meraih sebuah prestasi Iya. itu luar biasa. Oke, baik. Berarti ada pertanyaan yang mungkin sejalan dengan statement terakhir Ibu Eda, Ya, menyoal bagaimana sebenarnya strategi dari mungkin kepala sekolahnya ataupun juga dari rekan-rekan gurunya dalam membentuk lingkungan belajar yang kemudian bisa sejalan nih antara religius, kemudian berkarakter dan juga pastinya berprestasi. Ini rahasianya ada di bagian mananya Ibu? Strateginya seperti apa gitu? iya, iya baik. Terkait strategi, tentu itu tak lepas dari saya bilang tadi peran peran semuanya ya. Iya, heeh, Dukungan dari atasan juga itu luar biasa, memberikan support kepada kita semuanya. mhm, Jadi mulai dari penyusunan program, iya, ya penyusunan program apa saja yang menjadi satu kekuatan untuk madrasah kita. Nah mhm, di saat penyusunan program tentu ini tidak boleh dan tidak kita lakukan hanya semata sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pimpinan atau kepala madrasah, mhm, tetapi ini mhm, harus dipikirkan bersama. Paling tidak ini bersama dengan para wakil kepala madrasah, kepala tata usaha, kemudian guru-guru, dan tentunya dalam hal pelaksanaannya ini semuanya terlibat secara menyeluruh. Jadi mulai dari siswa, kemudian tenaga pendidik, tenaga kependidikan, para orang tua siswa yang tidak kalah tidak kalah luar biasanya mereka untuk memberikan dukungan mhm, kepada kita semuanya. mhm. Itu. Kemudian juga dukungan dari pimpinan. Oke. Itu luar biasa. Luar biasa dukungan pimpinan. Mulai dari sarana prasarana, kemudian memberikan motivasi kepada kita, bimbingan kepada kita di madrasah itu luar biasa. Mmm, Jadi keberhasilan itu tidak diraih hanya dengan pengelolaan di dalam internal madrasah, tetapi oke. juga
tak lepas dari dukungan pimpinan kita, mulai dari kepala seksi, kepala kantor, Kemenak Kota, kemudian masuk di Kanwil, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, kemudian Bapak Kakanwil, dan seterusnya ke atas. Itu luar biasa, memberikan support kepada kita semuanya. Jadi ini sejalan dengan vertikal dan horizontal ya Ibu? Iya, betul. Kalau tadi ada mungkin juga bagaimana bisa selaras dengan kemudian apa yang menjadi prioritas dari Menteri Agama Republik Indonesia dan juga pastinya dari Asta Protas dari Kanwil Sulawesi Selatan gitu ya. Nah ini untuk menyelaraskannya apakah ada kemudian instruksi tertentu atau mungkin ada inisiatif juga dari sekolah kemudian diselaraskan atau seperti apa nih Bu? Ya, jadi Asta Protas itu kan dari atas ya. Nah, setelah itu dia diturunkan ke lembaga atau ke Kementerian Kota. Dari situ akan diturunkan lagi ke lembaga pendidikan. Nah, tentunya dari situ kita bisa menjadikan sebuah dasar untuk kita melaksanakan sebuah kegiatan. Dan kemudian kita di madrasah juga itu paling tidak melihat program-program apa yang menjadi program prioritas kementerian, terutama di Kementerian Agama ya. Jadi itu yang kita lakukan sebagai bagian dari mendukung program pemerintah. Kemudian untuk Asta Protas itu juga ada beberapa yang ada hubungan dengan dinas dan instansi lainnya, seperti untuk ekoteologi. Ya, ekoteologi itu kan sangat erat hubungannya juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Betul. Jadi kita menarik untuk kita bisa menerapkan di madrasah, karena kenapa? Selain kebermanfaatan untuk kemajuan madrasah, juga memang luar biasa manfaatnya untuk kita sendiri di madrasah, termasuk kepada anak-anak. Bagaimana menjadikan anak-anak itu bahwa kita ini berada dalam lingkungan ciptaan Allah. Jadi kita harus memanfaatkan, kita harus menjaga, dan harus kita betul-betul merawat akan hal itu, seperti itu. Oke, baik. Berarti yang menarik dan juga mungkin termasuk baru juga Bu ya, di lingkungan sekolah pendidikan adalah hadirnya kemudian konsep ekoteologi. Jadi murid-murid itu diajar untuk mencintai lingkungan juga ya Bu? Mencintai lingkungan, betul. Iya, kalau mungkin dulu di zaman kita sekolah, itu kita memang ada kegiatan rutin setiap Jumat mungkin membersihkan dan sebagainya. Tapi mungkin ini ada berkembang lagi Bu ya, kemudian menata hingga merawat tanaman dan sebagainya. Benar demikian ya Bu? Iya, betul. Oke. Dan ini yang mungkin membedakan dengan sekolah-sekolah lain kah, atau mungkin pendekatan ini yang juga mungkin lebih merangkul lagi para murid-murid Bu? Iya, betul. Jadi dengan adanya program seperti ini, maka itu kita bisa memberikan sebuah pembelajaran kepada anak-anak bahwa apapun yang ada di sekitar kita itu harus dijaga, karena sesungguhnya itu adalah titipan untuk kita. Bayangkan kalau misalnya ya menanam sebuah pohon saja, itu luar biasa manfaatnya, bukan kepada manusia saja, tetapi kepada makhluk lain pun itu dapat menikmati, dan sesungguhnya itu adalah sebuah ibadah untuk kita. Itu luar biasa manfaatnya ya dalam hal ini. Kemudian selain ekoteologi itu juga ada beberapa program yang memang kita lakukan atau kita laksanakan di madrasah, karena ini juga seiring dengan kurikulum yang lagi tren saat ini, yaitu kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Mungkin boleh diulas sedikit Bu, bagaimana kurikulum cinta, isi dan penerapannya seperti apa? Ya, jadi di kurikulum cinta itu kan ada 5 cinta ya, panca cinta di dalamnya. Jadi yang pertama itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu bagaimana menguatkan anak-anak terkait bagaimana keimanan mereka, bagaimana menanamkan akhlakul yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian cinta sesama, bagaimana membangkitkan anak-anak kita agar dia tetap bisa mencintai sesamanya. Maksudnya bukan dalam artian cinta antara laki-laki dan perempuan, tetapi cinta kasih sayang. Kasih sayang baik di antara sesama manusia ya dalam hal ini. Kemudian yang ketiga itu adalah cinta ilmu. Nah, tentunya harapan ini kita berharap bahwa anak-anak itu betul-betul bisa menggali keilmuan mereka sebagai bekal untuk masa depan mereka, seperti itu. Selain itu, yang keempat adalah cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan ini sangat
erat hubungannya tadi dengan ekoteologi. Baik. Kemudian yang terakhir adalah cinta tanah air. Baik. Seperti itu. Oke, dan inilah yang mungkin membedakan juga dengan mungkin sekolah-sekolah lain nih Bu ya, karena fokusnya memang madrasah adalah bagaimana sambung tangan dari adanya program dari Kementerian Republik Indonesia, Agama Republik Indonesia, lalu inilah yang menjadi pembeda namun juga tetap sejalan melahirkan siswa-siswi yang berprestasi dan punya keunggulan masing-masing. Iya. Yang pasti di MTS Negeri 1 Kota Makassar itu membuat sebuah program unggulan dalam hal pembelajaran di setiap hari ya. Yang pertama itu salah satu program unggulan mereka itu kelas karakter. Oke. Nah, jadi kelas karakter itu terdiri dari 4 bagian atau 4 macam ya. Yang pertama itu adalah kelas sains dan riset. Kemudian yang kedua itu ada kelas tahfiz. Yang ketiga ada kelas bilingual. Kemudian yang keempat itu ada kelas informatika. Nah, kelas karakter ini tentu memiliki karakter tersendiri. Jadi misalnya kelas tahfiz. Kelas tahfiz itu salah satu keunggulan mereka adalah melakukan pembinaan, pembimbingan di luar dari jam reguler. Sama halnya dengan kelas karakter yang lainnya. Kelas sains dan riset juga demikian. Kemudian bilingual juga demikian. Di kelas informatika juga demikian. Nah, selain itu juga ada namanya kelas reguler. Nah, kelas karakter inilah yang berbeda dengan yang lain, dengan madrasah yang lain. Karena memang ada program khusus yang dilakukan di madrasah. Dan ini luar biasa pembinaannya dibanding dengan kelas reguler. Seperti itu. Berarti itulah yang membentuk juga citra dari anak-anak siswa-siswi yang ada di MTS Negeri 1 Makassar, Ibu. Betul. Nah, selain itu juga kegiatan ekstrakurikuler memang sangat mendukung. Oke, berarti ekstrakurikuler dan juga tadi ada kelas karakter itu berbeda ya, Ibu ya? Ya, beda. Oh, beda. Dalam berapa hari proses belajar mengajar, itu semua cukupkah dilakukan Ibu? Atau ada extra time gitu? Alhamdulillah cukup. Jadi seperti di kelas karakter itu misalnya ya perbandingan antara kelas reguler dengan kelas karakter ya. Misalnya kelas reguler itu kan ada batasan waktu pembelajaran dari jam sekian itu sampai jam sekian. Namun untuk kelas karakter itu ada tambahan di luar dari jam itu. Jadi mereka masih tinggal untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Misalnya kelas tahfiz itu masih tinggal sampai sore untuk setoran hafalan dan sebagainya. Dan itu di bawah pengawasan guru pendamping atau guru pembimbing. Seperti itu. Baik, ya. Kalau berbicara tentang rahasia prestasi, kemudian keunggulan, ini kan pastinya menjadi pertanyaan juga dari Tribuners yang mungkin juga ingin banyak tahu mengenai MTS Negeri 1 Makassar. Nah, saat ini untuk jumlah siswa-siswinya ada di angka berapa, Ibu? Iya, alhamdulillah untuk siswa kami di MTS itu 1.400 lebih. Oke, 1.400-an untuk Ibu, ya. 400-an untuk tahun ini ya, tahun pelajaran 2025-2026. Dan saat ini juga sudah berlangsung ya Ibu proses penerimaan murid baru madrasah atau PMBM Ibu ya? Iya, betul. Iya, mungkin boleh dibagikan untuk Tribuners juga yang orang tuanya mungkin sedang mencari sekolah atau sudah menargetkan dari jauh-jauh hari ingin kemudian menyekolahkan anaknya di MTS Negeri 1 Makassar, itu bisa melalui jalur apa saja dan saat ini sudah berlangsung jalur apa nih Bu? Oke, baik. Nah, untuk penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2027 ini sekarang sudah proses pendaftaran ya. Di mana pendaftaran tahun ini terbagi 2 jalur, yaitu jalur prestasi dan afirmasi, kemudian jalur reguler. Nah, untuk jalur prestasi dan afirmasi itu pendaftarannya mulai tanggal 13 April kemarin hari Senin, dan insya Allah hari ini terakhir untuk jalur prestasi. Nah, untuk jalur reguler insya Allah nanti akan dibuka pada tanggal 4 Mei. 4 Mei? Ya, 4 Mei. Dan di jalur prestasi ini tentu ada yang berbeda dengan
jalur reguler kan. Nah, untuk jalur prestasi ini lebih lebih menekankan kepada prestasi anak-anak kita Oke, melalui contohnya ya melalui sertifikat. Kemudian di poin-poin itu juga itu terbagi-bagi. Misalnya dia memiliki prestasi di tingkat kabupaten itu tentu Oke. beda poinnya Ada, dengan iya. di tingkat provinsi, di tingkat Betul. nasional, kemudian di tingkat internasional itu Iya, iya. berbeda. Nah, sama halnya dengan eh, apa namanya di jalur afirmasi Ya. juga ada. Namun untuk afirmasi tahun ini itu ada dua bagian di dalamnya, yaitu afirmasi yang kurang mampu, kemudian Baik. afirmasi yang berkebutuhan khusus. Oh, baik. Iya, jadi ada dua, Terbagi menjadi dua gitu ya, terbagi Bu? menjadi dua Oke, kalau baik, baik. afirmasi ya. Iya. Tapi kalau untuk jalur prestasi berarti yang memiliki prestasi. Dan Seperti tentunya itu. ada hitungannya juga, Ibu. Maksudnya ada nilainya, poinnya. Ada. Tadi skala lokal ada sekian Beda. nilainya, Iya, kemudian nasional ada betul. berapa juga. Iya, beda. Oke. Dan Nah, mungkin untuk kuota, apakah sudah ada pembahasan atau angkanya, Ibu? Atau mungkin masih menunggu ini informasi lebih lanjut, Ibu? ya, Untuk untuk kuota kuota ya tentu reguler. untuk tahun ini kita akan menerima 10 kelas. Oke, 10 kelas. Masing-masing Iya. kelas berapa siswa, Ibu? Ya, tentu kita sesuai dengan Baik. SMP ya, standar nasional. Seperti itu. Oke, baik-baik. Berarti untuk angkanya, Ya, 10 kelas kali 32 kan Oke. kalau standar nasional. oke, standar nasional saat ini 32 ya, Bu? 32 Satu kalau kelas. tingkat MTS. Oke. Dulu zaman saya berapa ya, Bu? Ya, makanya seiring berjalannya waktu juga pastinya ada perubahan juga, perubahan Iya. kebijakan dan sebagainya, Ibu ya. Iya. Tapi yang paling penting adalah informasi yang dibutuhkan oleh Tribuners saat ini, khususnya di tanggal ini, 16 April 2026, adalah hari terakhir untuk teman-teman bisa mendaftarkan diri melalui jalur prestasi dan juga afirmasi. Benar ya, Ibu? Iya, betul. Oke. Jadi mungkin buat Tribuners yang mungkin sudah menyiapkan berkasnya, tapi lupa, ini diingatkan lagi untuk bisa segera mendaftarkan. Karena biasanya itu terbuka sampai malam ya, Ibu? Ya, 23.59? insya Allah akan dibuka sampai pukul 24. Oke, 24.00 hari Ya, ini. hari Dan ini. selebihnya nanti di tanggal 4 sampai 9 Mei 2026 akan terbuka juga khusus untuk jalur reguler. Oke. Dan pasti menjadi pertanyaan besar bagi Tribuners, makanya View tanyakan juga. Tadi Iya. menyoal kuota yang akan diterima, itu sudah disampaikan oleh Ibu Eda, ada untuk 10 kelas di MTS Negeri 1 Makassar. Oke, menyambung lagi nih Bu, soal rahasia prestasi dan keunggulan ya. Pastinya kan ada juga selain tadi ada kemudian kurikulum reguler atau mata pelajaran reguler, ada juga kelas Ya, kelas reguler dan karakter. Kelas karakter. Nah, bagaimana kemudian juga peran dari OSIM, Ibu? Ini kan biasanya di sekolah reguler ada sebutan OSIS. Ya, Kalau di madrasah OSIM ya, Ibu. OSIM. Oke, ini perannya seperti apa dan apakah ada syarat khusus bagi siswa-siswi yang ingin bergabung dengan OSIM atau bagaimana sih perannya OSIM dalam membentuk karakter juga gitu? Ya, terkait dengan OSIM ya, kalau di sekolah umum kan OSIS. Iya. Organisasi Siswa Intra Sekolah. Kalau kita di madrasah OSIM, Organisasi Siswa Intra Madrasah. Tentunya OSIM ini juga sangat mengambil peran ya. Nah, salah satu yang menjadi prasyarat untuk pengurus OSIM tentu yang memiliki perilaku yang baik. Itu salah satu di antaranya. Dan kenapa? Karena kita ingin pengurus OSIM ini betul-betul menjadi teladan bagi siswa-siswi yang lain seperti itu. Baik dari sisi pembelajaran, kemudian dari sisi perilakunya mereka di madrasah, di luar madrasah itu juga diharapkan untuk tetap mencerminkan siswa-siswi yang memiliki sebuah karakter yang baik, yang bagus ya, yang baik dalam hal ini. Nah, salah satu peran untuk pengurus OSIM ya, dalam arti ini pengurus OSIM itu menjadi role model bagi teman-teman yang ada di madrasah. Kemudian pengurus OSIM juga itu memang bukan orang sembarangan karena itu adalah pilihan dari teman-teman semuanya. Tentu dipilihlah orang-orang yang memiliki kelebihan seperti itu. Jadi dalam hal prestasi itu mereka sangat memiliki peran penting di dalam mengembangkan madrasah seperti itu.
itu. Kemudian dalam hal bagaimana meraih prestasi, tentu kita di madrasah itu berusaha sebaik mungkin bagaimana melakukan pendampingan kepada siswa-siswi kita di madrasah, baik di dalam proses pembelajaran yang secara menyeluruh ditambah dengan pendampingan di luar dari jam pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Dan tentunya kita juga berharap dalam hal melakukan pendampingan seperti itu, tentu kita mencari orang-orang yang memang betul-betul bisa memberikan pembelajaran yang lebih dari apa yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Seperti itu. Kalau berbicara tentang keunggulan, ini kan pastinya juga ada dihadapkan dengan tantangan nih Bu ya. Seringkali pasti ada tantangan begitu yang datang dan ada solusi juga yang perlu dicari dengan kepala dingin dan bersama-sama gitu. Nah tapi berbicara tentang tantangan yang dihadapi MTSN 1 Makassar itu dari segi apa Ibu? Apakah mungkin tidak ada bahkan? Ya tentunya ada lah. Tantangannya bagaimana mempertahankan. Jadi meraih juara itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan, dan itu adalah salah satu tantangan buat kami untuk mempertahankan itu. Jadi kita kenal memang dari dulu kan MTS Negeri 1 Kota Makassar adalah salah satu madrasah yang punya prestasi yang luar biasa. Ya, dari tentu itu adalah hasil karya dari para pemimpin sebelumnya kan. Jadi kami selaku kepala madrasah saat ini ya tentu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melanjutkan prestasi itu, bagaimana mempertahankan prestasi tersebut. Nah, salah satunya adalah kami tentu berupaya bagaimana supaya prestasi ini bisa lebih meningkat lagi, seperti itu. Jadi tantangannya adalah pada mempertahankan. Mempertahankan, betul. Ini kayak quotes lama gitu ya Bu. Mempertahankan lebih susah daripada mendapatkan. Asik. Oke. Dan mungkin untuk Tribuners juga ketahui, kita kan tahu juga bahwa MTS Negeri 1 Makassar ini dikenal setiap tahun banyak peminatnya Ibu, bertambah terus. Dan pasti ada faktor-faktor pendukungnya. Tapi selain tadi mungkin karena berhasil mempertahankan dan juga mendapatkan prestasi, ini faktor lainnya yang menjadi penentu sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk juga menyekolahkan anaknya di MTS Negeri 1 Makassar itu dari segi apa? Kalau dari sudut pandang Ibu Eda? Ya, kalau menurut saya ya, selain madrasah ini kan sudah memang terkenal, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena program yang diluncurkan di madrasah itu memang adalah program yang luar biasa membentuk karakter anak-anak kita. Jadi bukan hanya sekedar mencari keunggulan dalam sisi akademiknya, tetapi juga dari pembinaan karakternya. Bagaimana pembinaan karakter di madrasah? Salah satu di antaranya adalah bagaimana mendisiplinkan anak tersebut. Jadi mulai dari pagi itu kan pukul 7 pagi itu sudah harus berada di madrasah. Kemudian setelah itu kita melakukan satu kegiatan keagamaan. Jadi misalnya salat duha berjamaah, seluruh siswa itu ikut salat duha berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Tentu ini hal-hal yang seperti ini kan agak sulit dilaksanakan oleh anak-anak ketika berada di luar madrasah, tetapi ketika itu kita lakukan di dalam madrasah, maka secara pasti anak-anak itu terkoordinir, termotivasi untuk ikut serta dalam melaksanakan sebuah kegiatan keagamaan seperti itu. Kemudian dari sisi proses pembelajaran itu memang benar-benar itu terlaksana, apalagi di MTS Negeri 1 Kota Makassar, itu kan salah satu madrasah yang berbasis digital riset ya. Jadi tentunya ini agak seiring dengan perkembangan saat ini. Apa yang kita lakukan di madrasah seiring dengan perkembangan. Dan saat ini kami di MTS Negeri 1 Kota Makassar ini sekarang lagi membuat sebuah program yang baru yang insya Allah akan diluncurkan tahun ini sebagai bagian dari dukungan untuk digitalisasi madrasah. Dan ini manfaatnya juga insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak kepada para orang tua siswa. Karena kenapa? Program itu betul-betul dapat memberikan layanan kepada para orang tua siswa. Ya, salah satu di antaranya. Saya menyebutkan ada salah satu aplikasi yang akan kita luncurkan, yaitu aplikasi Sipo Reno. Ini off the record ya. Iya, oke. Berarti baru pertama kali disampaikan di Tribun Timur Ibu ya? Baru pertama kali. Insya Allah nanti akan diluncurkan tahun ini. Dan ini salah satu manfaatnya yang pertama itu adalah
para orang tua siswa itu insya Allah nanti bisa mengakses informasi kedatangan anaknya di madrasah dan juga kepulangan anaknya di madrasah. Itu yang pertama. Baik. Kemudian dari sisi prestasi anak-anaknya juga dia bisa memantau, bisa melihat secara langsung baik dari prestasi akademiknya, misalnya nilainya, ya ulangan hariannya dapat berapa, itu orang tua bisa mengakses insya Allah. Nilai semesternya tanpa ragu-ragu ketika dia membuka link itu, maka orang tua bisa melihat secara langsung, termasuk yang lain-lainnya. Jadi kami di madrasah itu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di madrasah. Seperti itu. Berarti kami menunggu ya Ibu kapan realisasinya untuk Siporenu ya Ibu? Iya, betul. Siporenu ini datangnya dari mana nih Bu? Apa maksudnya ada filosofi tertentu pastinya ya? Tentu ada lah filosofinya. Insya Allah nanti setelah launching ya. Berarti saat ini Tribuners harus menunggu gigit jari dulu ya? Iya, betul. Nggak bercanda. Jadi maksudnya untuk menunggu dari adanya inovasi baru yang akan dihadirkan juga dari madrasah. Ini akan berlaku semua Ibu atau khusus di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Makassar? Ya, insya Allah akan berlaku di internal kami di madrasah. Baik. Dan itu saya anggap bahwa itu adalah salah satu terobosan baru di madrasah. Siap. Jadi ada terobosan digitalisasi dari MTS Negeri 1 Makassar. Kami menunggu Ibu informasinya, mungkin nanti bisa kita bagikan juga melalui podcast seperti ini ataupun juga nanti secara artikel mungkin ya kita bagikan kepada Tribuners mengenai inovasi Siporenu. Kita doakan juga semoga segera terrealisasi Ibu ya. Tidak ada kendala apapun yang terjadi. Amin. Sebagai closing statement mungkin Ibu Eda boleh sampaikan kepada siswa-siswinya, harapannya ke depannya seperti apa agar bisa menjadi sosok ataupun juga tokoh nantinya di masa depan, bisa memiliki karakter, bisa kemudian berprestasi dan juga pastinya religius. Silakan Ibu. Ya baik, untuk para pemirsa di rumah, anak-anakku sekalian, para orang tua siswa, dan terkhusus kepada para tenaga pendidik dan kependidikan di MTS Negeri 1 Kota Makassar, tentunya ini adalah harapan besar kita, bagaimana kita bisa membawa anak-anak yang ada di madrasah menjadi anak-anak bukan hanya cerdas dalam intelektualnya, tetapi tentunya yang utama adalah bagaimana menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan lewat tangan-tangan dingin para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan stakeholder madrasah, ini dapat melahirkan anak-anak yang berkualitas, bukan hanya saat ini tetapi juga di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tribun Makassar, Tribun Timur yang telah mengundang kami di tempat ini. Tentunya ini adalah satu kebanggaan buat kami di MTS Negeri 1 Kota Makassar bisa hadir di tempat ini untuk menyampaikan terkait rahasia di balik kesuksesan dan keberhasilan di MTS Negeri 1 Kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Eda atas waktunya juga dan sudah berkenan juga untuk membagikan rahasia di balik kesuksesan dari MTS Negeri 1 Makassar. Dan pastinya dari perbincangan kita hari ini kita juga sudah mengetahui sedikit banyaknya bagaimana kemudian bahwa keberhasilan ini tidak instan. Tidak instan. Tentunya ada juga peran-peran lainnya yang perlu terlibat dan juga saling menguatkan agar bisa kemudian menciptakan karakter yang kuat juga nantinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Eda atas waktunya. Dan tentunya kami ucapkan juga titip salam kepada teman-teman rekan-rekan di MTS Negeri 1 Makassar Ibu ya. Sehat sukses selalu. Amin. Terima kasih juga buat Tribuners tentunya hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Virtual kita edisi Kamis hari ini. Dan tentunya masih ada beragam informasi lainnya yang akan kami bagikan untuk Anda. Tetap pantau melalui kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata saya Fiorena Ceretno mewakili Ibu Eda dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.